Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2171, Kembalinya Sang Raja. Tingkat tempat Anvil, anomali, disimpan tetap tenang dan damai. Sangat sedikit orang yang diizinkan masuk ke sana, dan biasanya, hanya Lady Gwyn muda dan beberapa ksatria setia yang berjaga. Namun, tingkat di atas dan di bawah lantai penahanan sementara berbeda. Di sana, puluhan ksatria berkumpul, menunggu sesuatu terjadi dengan penuh harap. Tidak semua dari mereka tahu apa tujuan mereka berada di sini, karena keberadaan anomali itu masih dirahasiakan. Mereka hanya diberitahu untuk bersiap menghadapi apapun. Menarik begitu banyak prajurit kuat dari tugas mereka membuat sumber daya klan Valor semakin menipis, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan Jess atau Madok tentang hal itu. Saat ini, Madok berada di bastion, menjaga benteng. Jess ada di sini, berurusan dengan tokoh-tokoh kuat di dunia manusia. Meskipun dia telah melakukan segala daya untuk mencegah berita itu bocor, mustahil untuk menghentikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, ada rumor aneh yang beredar di antara klan legasi tentang keluarga Valor. Kebanyakan orang hanya menganggap rumor ini sebagai hiburan kosong, tetapi mereka yang memiliki pengaruh nyata mulai bergerak. Lagi pula, tidak ada api tanpa asap. Jadi, Jess menghabiskan sepanjang hari berbicara dengan kenalan lama dan berbohong. Semuanya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, tidak akan ada penguasa baru di bastion. Segalanya terkendali, tetapi keadaan jelas tidak terkendali. Bahkan, keadaan semakin tidak terkendali. Baik di sini maupun di bastion, kejadian-kejadian yang mengerikan dan tidak dapat dijelaskan terus terjadi, dan meskipun tidak ada yang tewas, itu hanya masalah waktu. Karena dalam dunia mantra mimpi buruk, pertanda buruk selalu membawa malapetaka. Jess tidak cukup naif untuk mengharapkan sesuatu yang kurang dari itu. Aku menyesal telah menyingkirkan semua aliran sesat itu sekarang. Rasanya kita butuh pengusir setan. Saat ini dia berada di sebuah ruangan kecil di bawah kompleks Valor, bersandar lelah di kursi kantor. Dinding video dimatikan, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya adalah layar di depannya, yang menyinarinya dengan cahaya pucat. Salah satu layar menampilkan umpan keamanan dari lantai tempat Gwyn mengawasi anomali tersebut. Saat ini, Gwyn sedang membacakan buku untuknya. Pemuda itu tampak cukup puas, mendengarkan suaranya dengan penuh rasa ingin tahu. Jika seseorang tidak mengetahui kebenarannya, mereka akan terlihat seperti pasangan suami istri yang bahagia. Di layar kedua, ditampilkan laporan dan dokumen yang diam-diam dipesan oleh klan Valor dari berbagai peneliti dan spesialis. Jess telah membacanya perlahan-lahan, mencoba mencari semacam penjelasan untuk situasi saat ini. Sayangnya, mereka terbukti tidak berguna. Untuk saat ini, dia telah mempelajari tentang semua jenis aspek yang dapat menciptakan ilusi seseorang, makhluk mimpi buruk yang dapat meniru perilaku manusia, dan lokasi misterius di mana kejadian aneh telah didokumentasikan terjadi tanpa alasan. Keanehan itu telah melewati setiap ujian yang mereka buat berdasarkan penelitian ini. Landasan baru itu bukanlah seorang penipu yang menggunakan aspek langka untuk mengelabui mereka, makhluk mimpi buruk, atau hantu alam mimpi. Untuk semua maksud dan tujuan, pemuda itu adalah landasan keberanian dalam kehidupan nyata. Layar ketiga menampilkan telemetri skala Obel, serta pembacaan dari pot tidur Anvil. Jess mengusap matanya dengan lelah, lalu kembali ke kertas-kertas penelitiannya. Wilayah manusia di alam mimpi relatif kecil saat ini. Tetapi jauh di utara,
Di balik rangkaian pegunungan yang tak tertembus yang berfungsi sebagai batas wilayah manusia di timur, dikabarkan ada jajaran pegunungan yang lebih menakutkan. Menurut laporan, gunung-gunung itu selalu diselimuti kabut, dan kabut itu memperlihatkan sifat-sifat yang aneh dan mengerikan. Saat Jess membaca makalah eksplorasi, yang ditulis oleh seorang pria pemberani bernama Julius, sesuatu tiba-tiba menarik perhatiannya. Sambil menoleh, dia melihat umpan dari tingkat penahanan. Dan tersentak, si anomali masih mendengarkan Gwyn, tetapi dia telah mengalihkan pandangannya dan sekarang menatap langsung ke kamera tersembunyi. Hampir seperti menatap langsung ke mata Jess. Senyum tipis mengembang di bibir pemuda itu, membuat Jess menggigil tanpa alasan. Apa? Pada saat berikutnya, suara alarm bergema dari pengeras suara. Sambil menoleh ke arah yang berlawanan, dia menatap layar ketiga, tempat pemberitahuan mendesak ditampilkan. Jess butuh beberapa saat untuk menyadari maknanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Sudah hilang. Nihmah Gate C2-167 baru saja menghilang. Karena dia telah mengatur sistem untuk segera memberitahunya jika kondisinya berubah, dia mungkin orang pertama di dunia yang mengetahui fakta itu. Ada sedikit keterlambatan pada skala Obel, tetapi itu pasti terjadi paling lama beberapa menit yang lalu. Saat Jess mencerna berita mengejutkan itu, ada alarm lain. Matanya bergerak, lalu melebar. Tanda-tanda vital Anvil menjadi kacau. Omong kosong, sambil terbang dari kursi, Jess bergegas keluar. Saat ia mencapai kamar tidur Anvil, terdengar suara ledakan, dan pintu lapis baja beratnya tiba-tiba terlipat seperti kertas. Dinding logamnya berderit dan melengkung ke dalam. Melompati logam paduan yang cacat itu, Jess memasuki ruangan dan melihat sekelilingnya dengan liar. Tampaknya terjadi ledakan dahsyat di dalam. Dinding berlapis baja telah pecah, memperlihatkan kerangka kompleks di baliknya. Sarkofagus besi telah berubah menjadi bola logam kecil yang bergerigi. Lampu-lampu berkedip-kedip secara acak. Di tengah semua itu, Anvil berdiri seperti patung tinggi yang tidak perlu. Dia telanjang, tubuhnya yang sempurna dan otot-ototnya yang terpahat terlihat dengan jelas. Rambutnya yang hitam telah tumbuh panjang, dan menempel di wajahnya yang tampan dalam helaian basah. Matanya yang abu-abu tenang dan tajam menatap Jess dengan lekat. Bahkan sebagai seorang master, Jess tiba-tiba merasa tertekan oleh beban tatapan itu. Dia pastinya naik. Saat pusaran bunga api merah mengelilingi sosok telanjang Anvil. Membentuk satu set baju zirah ksatria, dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada datar, apakah kau akan terus menatap? Budak Bayangan bab 2172, turun. Jess berkedip, suaranya dingin dan acuh tak acuh, seperti seharusnya. Namun setelah menghabiskan waktu bersama anomali yang hangat dan ramah itu, suaranya terdengar agak mengagetkan. Dan anehnya menenangkan. Dia ragu-ragu. Selamat menaklukkan mimpi buruk, Ascended Anvil. Anvil mengangguk dengan tenang, lalu melihat sekeliling dan mengerutkan bibirnya. Seolah-olah sedang mengevaluasi biaya perbaikan yang dibutuhkan untuk memulihkan kamar tidur. Sesaat kemudian, dia melihat ke kejauhan, kemungkinan besar membaca rune mantra itu. Lalu dia berbalik kembali ke Jess. Terima kasih, tapi apa yang kamu lakukan di sini? Jess merasakan mulutnya tiba-tiba menjadi kering. Yah, tentang itu. Sebenarnya, kami sedang menghadapi sedikit situasi di sini. Anvil mengernyit sedikit. Situasi seperti apa? Jess terbatuk. Itu, tidak terlalu serius. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, hanya saja saat kau pergi, kami telah menggantimu dengan seorang doppelganger.
Dia lebih baik dan lebih mudah bergaul. Istrimu sedang bersamanya sekarang? Anvil menatapnya sejenak, lalu memutar matanya. Apakah ini saat yang tepat untuk bercanda, Paman Jess? Jess terdiam sejenak, lalu mendesah. Wah, aku harap ini hanya lelucon. Tapi benar-benar ada salinan dirimu yang tiba-tiba muncul di bastion suatu hari tanpa peringatan apapun. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi dia ditahan di sini, hanya beberapa lantai di bawah, saat ini. Anvil menatapnya tanpa suara, lalu, ekspresinya perlahan berubah. Jess tidak menyangka dia akan menertawakan leluconnya yang aneh, para dewa tahu bocah itu sama seperti ayahnya. Tidak punya selera humor sama sekali. Tetapi yang tidak dia duga adalah melihat ketakutan muncul di wajah Anvil. Teror, bahkan, aneh sekali sampai Jess tertegun. Ia tidak menyangka bahwa ia pernah melihat Anvil menunjukkan rasa takut, bahkan saat ia masih anak-anak. Apalagi setelah hatinya diselimuti oleh sikap acuh tak acuh yang dingin. Ketika Jess lumpuh karena terkejut, pemuda itu bertanya dengan suara serak. Sikap acuh tak acuhnya yang biasa benar-benar hilang, sebuah salinan, diriku, muncul di bastion. Jess mengangguk. Ya, dia ditemukan di ruang singgasana. Telanjang bulat dan dalam kondisi mental yang aneh. Anvil mengambil langkah mundur. Berapa? Sudah berapa lama? Apakah ada yang melihatnya? Apakah ada yang berbicara dengannya? Berapa banyak orang? Siapa? Jess bertahan sejenak, rasa waspada yang lama perlahan berubah menjadi kepanikan dalam hatinya. Apakah aku membuat kesalahan? Dia memaksakan diri untuk menjawab, sekitar 2 minggu lalu. Beberapa Squire dan beberapa Knight. Sebagian besar aku dan Madok yang mengawasinya. Dan Gwyn, tentu saja. Mata Anvil tiba-tiba membelalak. Gwyn, cepatlah. Sebelum Jess dapat mengatakan apapun lagi, ruangan itu tiba-tiba terbuka. Itulah satu-satunya cara yang bisa ia gambarkan, lantai terbuka seperti bunga, pelat tebal dari logam paduan yang diperkuat robek dengan suara memekakkan telinga. Pecahan beton dan percikan dari kabel yang robek beterbangan ke semua sisi, dan pada saat yang sama, lampu yang berkedip-kedip padam sepenuhnya. Anvil melompat ke dalam lubang logam yang bergolak itu tanpa membuang waktu sedikit pun. Tidak, dia tidak melompat, sebaliknya, dia terbang, mempercepat gerakannya dengan mendorong pelat baja baju besinya. Sejak kapan dia bisa? Seluruh kompleks berguncang ketika suara hiruk-pikuk terdengar melintasi terowongan bawah tanah. Sial! Jess tersadar dan terjun ke dalam lubang untuk mengikuti Anvil. Sekalipun dia hanya membuang 1 saat, dia sudah tertinggal jauh. Lantai kamar tidur telah hancur total, seolah-olah terbuat dari kertas. Kamar di bawahnya juga hancur. Seluruh meteran logam paduan yang diperkuat tertusuk dan bengkok dalam sekejap. Hal yang sama terjadi pada lantai di bawahnya. Seolah-olah bencana dahsyat telah terjadi di kedalaman kompleks Valor. Jess terjatuh selama beberapa detik sebelum akhirnya mendarat di sesuatu yang masih utuh. Dia sekarang berada di lantai tempat anomali itu disimpan, dan segera bergegas menuju tempat tinggal. Ia melihat pintu yang hancur dan para ksatria yang bangkit dari lantai dengan ekspresi bingung. Namun, tepat sebelum ia dapat melewati ambang pintu, sebuah gelombang kejut yang kuat bergulung dari dalam, melemparkannya ke belakang. Jess terbang di udara dan menabrak dinding, meninggalkan penyok yang dalam. Manusia biasa akan berubah menjadi cairan berdarah karena kekuatan benturan. Sebagai seorang master, dia tidak terluka. Tapi itu menyakitkan sekali. Para ksatria itu masih hidup, tetapi tak sadarkan diri. Mengabaikan rasa sakit,
Jess bangkit dan menerjang kembali ke arah sel penahanan. Kompleks itu bergetar sekali lagi, dan terjadi gelombang kejut lagi. Namun kali ini, ia telah siap untuk itu, menundukkan badannya dan memutarnya sedikit. Jess menahan gelombang kejut itu dengan bahunya dan akhirnya memasuki tempat tinggal yang hancur itu. Terlalu gelap untuk melihat, karena semua lampu telah padam, dan satu-satunya sumber penerangan adalah salah satu lentera memori milik Gwen. Melangkah maju, Jess terjatuh. Ark, sial, kenapa dia harus terus-terusan menghancurkan lantai? Seluruh ruangan yang ditetapkan sebagai tempat tinggal anomali itu telah hilang. Beberapa lantai di bawahnya juga hancur total. Dilihat dari besarnya kerusakan, benda yang dibawanya ke rumah Anvil itu sangat kuat dan mengerikan. Setelah memantulkan beberapa potongan logam yang terkoyak, Jess menghantam tanah. Kali ini, yang menghantam bukanlah lantai logam, melainkan tanah yang dingin dan basah. Mereka sekarang berada di lantai terendah kompleks itu, dinding luarnya tampak hancur. Sambil berguling, Jess melompat berdiri. Ada pemandangan kehancuran di sekelilingnya, dengan lempengan logam yang bengkok dan puing-puing yang tidak dapat dikenali menumpuk dalam kegelapan. Sebagian terbakar, memenuhi sisa-sisa lantai terbawah dengan cahaya redup. Tepat saat dia mendapatkan kembali posisinya dan melihat sekelilingnya, mencari Anvil. Dia mendengar suara aneh. Seharusnya suaranya tenggelam oleh kebisingan, tetapi entah bagaimana, Jess mendengarnya dengan jelas. Bunyi merdu dan gemerincing dari pecahan kaca. Baru pada saat itulah rasa gelisah yang telah menyiksanya selama 2 minggu terakhir akhirnya hilang, dan tanpa sadar dia menghela napas lega. Budak Bayangan Bab 2173, Baju Zirah Kertas. Pertarungan antara Anvil dan salinannya yang sempurna, meski telah menghancurkan kompleks Valor, tidak berlangsung lama. Setidaknya Jess ingin percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Tanda-tanda kehancuran yang mengerikan mengelilinginya dari semua sisi, tetapi tidak ada lagi ledakan memekakkan telinga yang merusak telinganya. Tidak ada gelombang kejut yang menghancurkan, dan dunia tidak berguncang. Kegelapan yang redup diterangi oleh api yang menyebar, dan awan debu mengaburkan dunia seperti tabir. Pada saat-saat seperti itu, Jess mengutuk ketidakmampuannya menggunakan memori. Akan menyenangkan jika bisa melihat dengan jelas dalam kekacauan ini. Apakah anak itu sudah menjadi sekuat itu? Jess telah bertarung melawan banyak Valen Nigma Creatures, dan juga beberapa Master. Para Ascended memang luar biasa kuat, tetapi tidak setingkat dengan apa yang ditunjukkan Anvil segera setelah kembali dari Nigma. Itukah kekuatan mereka yang memiliki darah dewa di nadinya? Jess dengan hati-hati bergerak di tengah pembantaian, mencari Anvil. Dia segera menemukannya, berlutut di atas debu dengan wajah pucat. Pemuda itu, dalam kondisi yang buruk. Baju zirahnya yang rumit hampir hancur, dan darah mengalir dari belasan luka mengerikan di tubuhnya. Salah satu lengannya terkulai lemas, serpihan tulang yang tajam menonjol dari otot-otot yang robek, dan bahkan wajahnya pun tak luput. Dia berlumuran darah, akan tetapi, tatapan matanya tetap tenang dan dingin menakutkan. Sungguh cara yang mengerikan untuk kembali dari mimpi buruk. Pedang yang hancur itu berubah menjadi pusaran bunga api di tangan Anvil. Mendengar Jess mendekat, dia bergeser dan mendongak. Jess memiliki 1000 pertanyaan dalam benaknya, namun saat bertemu pandang dengan pemuda itu, dia goyah. Untuk sesaat, ia bahkan meragukan siapa yang tengah dilihatnya. Apakah itu benar-benar Anvil, atau apakah itu anomali? Siapakah di antara mereka yang menang? Yang satunya lagi, tidak mengenakan baju zirah. Seolah membaca pikirannya, pemuda itu berkata dengan tenang, "Itu aku." Anvil membuka mulutnya,
seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada saat itu, topeng ketidakpeduliannya akhirnya pecah. Ekspresinya berubah, dan dia tiba-tiba menarik napas gemetar dan ketakutan. Gwyn, mengabaikan luka-lukanya, Anvil melompat berdiri dan melihat sekelilingnya, seperti sedang panik. Mereka menemukan Gwyn semenit kemudian, terkubur di reruntuhan dan tak sadarkan diri. Tetapi, untungnya, masih hidup. Sambil memeluknya, Anvil menghela napas gemetar. Terima kasih kepada para dewa, terima kasih kepada para dewa, terima. Dan ketika menatapnya, Jess menyadari sesuatu yang seharusnya jelas, tetapi belum ia pahami sampai sekarang. Itulah sebabnya baju zirah ketidakpedulian Anvil, yang tampaknya tak tertembus, ternyata hanya kedok belaka. Sebenarnya itu hanya penyamaran tipis yang terbuat dari kertas, setidaknya begitulah adanya saat itu. Namun segala sesuatunya tidak pernah tetap sama. Keganjilan itu hancur, dan semua masalah yang disebabkan oleh keberadaannya pun terselesaikan. Kewibawaan klan Valor tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh pesat sekarang karena penguasa muda Valor telah menjadi seorang master. Kompleks klan di NKSC telah diperbaiki. Luka yang diterima Anvil, Gwyn, dan para kesatria yang terperangkap dalam pertempuran telah sembuh. Cermin besar yang tersembunyi di bawah bastion telah dibungkus dengan kanvas sekali lagi, dan pasukan klan mulai mengembangkan tindakan balasan terhadap para pengunjung dari pihak lain. Ada kabar bahagia juga. Tidak lama setelah Anvil kembali dari Nigma, wanita muda Gwyn diumumkan tengah hamil. Sebelum akhir tahun, mereka menyambut pewaris baru, seorang bayi laki-laki yang akan mewarisi Bastion, Mirror Lake, dan semua kejayaan klan Valor suatu hari nanti. Ia diberi nama Mordred. Saat itulah segala sesuatunya mulai berjalan salah. Sebab ketika Anvil menatap putranya, Jess tidak menyadari adanya kehangatan sedikit pun di mata abu-abunya yang dingin. Itu bukan sekadar sikap acuh tak acuhnya yang biasa. Ada yang lebih dari itu, kecurigaan aneh yang tidak dimiliki orang lain. Kecurigaan bahwa Mordred muda bukanlah putranya sama sekali. Kecurigaan seperti itu sungguh gila. Melihat situasinya, tidak mungkin terjadi apa-apa antara Gwyn dan anomali itu, tidak peduli seberapa meyakinkan Anvil yang lain. Jess yakin akan hal itu. Tidak terjadi apa-apa, namun, seberkas keraguan menyusup ke dalam hati Anvil. Dan begitu berhasil, keraguan itu perlahan melahapnya dari dalam. Anvil menjadi semakin dingin dan tidak mudah didekati setelah putranya lahir. Namun, setidaknya masih ada sedikit rasa kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Namun, tetes terakhir kemanusiaan itu tidak bertahan lama. Kehangatan apapun yang tersisa di hatinya lenyap pada hari Lady Gwyn meninggal dunia setelah melahirkan anak kedua mereka, Morgan. Pada hari pemakaman, Jess menemukan Anvil di aula bawah tanah sekali lagi, menatap kanvas yang menutupi cermin besar. Pemuda itu berbalik dan menatap Jess tanpa emosi di mata bajanya. Beberapa saat kemudian, Anvil berkata dengan tenang, "Aku gagal lagi." Dia terdiam beberapa saat, lalu kembali menghadap cermin dan menambahkan tanpa emosi dalam suaranya yang dingin, "Tetapi aku tidak akan gagal lagi." Jess ingin mengatakan bahwa anak itu mempelajari semua pelajaran yang salah. Namun, ia tidak yakin bahwa ia benar. Yang terpenting, ia bahkan tidak yakin bahwa anak itu salah. Mantra mimpi buruk adalah dewa yang kejam. Orang-orang berkata bahwa waktu dapat menyembuhkan semua luka. Namun di dunia mantra mimpi buruk, waktu hanya memberimu hal-hal baru. Harapan sementara Jess bahwa Anvil akhirnya akan pulih dari kehilangan Gwyn hancur 2 tahun kemudian, ketika bencana melanda dan gerbang kategori 5 menelan Amerika. Begitu banyak hal yang hilang dalam musibah itu.
Di antara hal-hal itu adalah nyawa immortal Flame dan Smile of Heaven, yang gugur saat memberi waktu kepada warga sipil untuk mengungsi. Dan kehilangan Smile of Heaven merupakan titik puncak yang membuat sesuatu meledak dalam diri Anvil. Itulah yang mendorong hatinya yang dingin dan keras untuk mengambil keputusan yang tak termaafkan. Demi kebaikan umat manusia, demi dirinya sendiri, dan demi kejayaan klan Valor juga, tentu saja, keputusan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kekejian terkutuk, Asterion. Yang menunggu di sana dengan senyuman di bibirnya setelah menawarkan kesepakatan baru kepada penguasa Valor. Kesepakatan untuk membantu Anvil membunuh Broken Sword. Budak Bayangan bab 2174, rasa penasaran yang mematikan. Cassie membeku, sesaat terguncang oleh apa yang telah ditemukannya. Itu bukan tujuannya. Tetapi sekarang setelah dia melihat sekilas konspirasi yang akan membentuk nasib dunia, sekaligus menghancurkan kehidupan Neve dan mengubahnya menjadi dirinya yang sekarang, dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bahkan jika itu adalah pilihan yang paling bijaksana. Cadangan esensinya semakin menipis, dan Jess sudah menunjukkan tanda-tanda membebaskan dirinya dari pesona tatapannya. Dia masih harus menghadapi akibatnya. Membunuh Santo Tua itu tidak akan terlalu sulit, tetapi meskipun dia pantas dibunuh, itu belum tentu merupakan pilihan terbaik. Aspek Cassie memberinya kemampuan langka untuk memahami musuh-musuhnya. Memahami seseorang biasanya membuatnya mustahil untuk membenci mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin dia benar-benar membenci seseorang yang suka dan dukanya telah dia alami sendiri? Pemahaman hanya dapat melahirkan belas kasih, dan mudah baginya untuk tenggelam dalam kenangan tentang orang lain. Begitulah, dia tak bisa tidak berempati kepada Jess, yang telah mengalami begitu banyak hal, dan telah menderita begitu banyak kesedihan sepanjang hidupnya yang panjang dan luar biasa. Namun, ingatan juga bisa menipu. Catatan-catatan itu tidak benar tentang apa yang telah terjadi. Catatan-catatan itu samar dan cepat berlalu, seringkali hanya menunjukkan sebagian kecil kisah masa lalu. Bahkan, catatan-catatan itu dibentuk dan dilukis oleh pikiran orang yang mengingatnya. Ambil contoh Jess. Dalam benaknya, ia adalah orang yang setia dan simpatik. Mungkin tidak berbudi luhur, tetapi pasti bermaksud baik. Itulah sebabnya apa yang ia ingat tentang hidupnya menceritakan kisah tentang hubungan manusia yang indah dan kesulitan yang mengerikan dalam mengejar kebaikan yang lebih besar. Namun pada kenyataannya, dia adalah seorang tukang daging yang tangannya berlumuran darah hingga siku. Seorang pembunuh kejam yang tidak peduli dengan kehidupan manusia dan telah meninggalkan banyak korban tak berdosa. Hanya saja dia tidak begitu peduli pada mereka, dan karena itu, para korban yang tidak dikenal itu bahkan tidak meninggalkan jejak yang bertahan lama dalam ingatannya. Cassie merasa iba terhadap Jess, tetapi dia juga merasa jijik padanya, bukan karena tangannya sendiri bersih, tentu saja. Mungkin mereka berdua pantas mati. Jadi ini masalah keuntungan. Membunuh Jess akan menguntungkan, karena akan menyingkirkan musuh yang kuat dari papan permainan. Namun, itu juga akan mengakibatkan kerugian, karena kematiannya niscaya akan mendorong Anvil untuk mengambil tindakan dan mengungkap kartu Cassie. Akibatnya, dia ragu untuk membunuhnya. Ada cara lain untuk menghadapi lelaki tua itu juga. Dia bisa mengubah sedikit ingatannya, memanipulasinya untuk mencapai tujuannya. Dengan sedikit usaha, dia bisa menghapus sebagian ingatannya, membuatnya lupa bahwa dia ingin membunuhnya. Dia bahkan bisa membakar semua ingatannya satu demi satu, menghapusnya sampai pikirannya menjadi bersih. Dan pria bernama Jess itu ditelan oleh kehancuran sementara tubuh dan jiwanya tetap hidup. Itu pun berada dalam kekuasaannya. Namun,
Semua itu membutuhkan banyak sekali esensi yang harus dikeluarkan. Hanya membunuh Jess tidak memerlukan biaya tambahan. Tetap saja. Bisakah dia benar-benar melewatkan kesempatan untuk mengetahui kematian Broken Sword? Cassie ragu-ragu sejenak, lalu mengambil keputusan dan mengingat kembali kenangan Jess. Dan tidak lama setelah itu, matanya sedikit melebar. Weaver, itukah alasannya? Namun dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan pikirannya. Karena pada saat itu, tangan raksasa Jess melesat maju. Dia telah berjuang mati-matian dan menunggu saat yang tepat sementara gadis yang berani itu memilah-milah pikirannya. Rasanya menjijikkan dan mengerikan, merasakan seseorang menyerbu pikiranmu dengan paksa dan ceroboh, menyelidiki perasaanmu yang paling tersembunyi, kenanganmu yang paling berharga. Menyingkapkan bekas lukamu yang terdalam. Hak apa yang dimilikinya? Apa yang memberinya keberanian? Bahkan terpesona oleh tatapan memikat Song of the Fallen, Jess gemetar karena malu, marah, dan geram. Akan tetapi, ia adalah monster tua yang telah hidup lebih lama dari kebanyakan anak muda yang tidak percaya diri. Dia tahu bagaimana bersabar, dan seperti yang dipikirkan Jess, Cassia telah takluk pada keserakahan. Dia sudah terlalu lama tinggal di sana. Ketika akhirnya dia bergerak, dia tampak terkejut. Wanita muda itu terhuyung mundur, matanya terbuka lebar, tetapi sudah terlambat. Mereka terlalu dekat satu sama lain. Jari-jarinya yang bercakar mencengkeram lehernya yang ramping dan rapuh. Jess menyeringai, keingintahuan membunuh kucing, tahukah kamu? Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk memberinya waktu untuk menjawab. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Jess menegangkan otot-ototnya dan mematahkan leher wanita muda itu. Dia adalah seorang Saint, tentu saja, tetapi aspeknya tidak meningkatkan fisiknya. Namun, Jess saat ini dalam bentuk transendennya. Tulang belakangnya mudah sekali patah. Saat Eko yang mengerikan di belakangnya runtuh menjadi pusaran bunga api, dia melempar Song of the Fallen. Tubuhnya yang hancur mendarat di sepetak lumut merah yang sangat istimewa dan tenggelam ke dalamnya perlahan-lahan, mata yang terbuka lebar masih menatapnya dengan tuduhan diam-diam. Apakah dia masih hidup? Ya, mungkin, butuh waktu lama bagi seorang Saint untuk mati karena lehernya patah. Tubuhnya akan segera hancur di dalam lubang cairan pencernaan yang tersembunyi di bawah lumut. Kematian yang mengerikan, tidak diragukan lagi, sangat pantas bagi seorang gadis yang tidak tahu tempatnya. Tidak akan ada jejak yang tertinggal, membuatnya bebas untuk memberikan penjelasan. Memangnya kenapa kalau kau tahu semua rahasiaku? Bawa saja ke liang lahatmu, gadis bodoh. Nah, sekarang, tinggal satu lagi yang tersisa. Berurusan dengan Heli ternyata membosankan. Cacatnya membuatnya menjadi korban yang sempurna bagi seseorang seperti Jess. Bagaimanapun juga, karena tidak memiliki kekuatan aspeknya, dia mati tanpa daya di tangannya. Meski begitu, dia tidak berhenti berjuang sampai akhir. Itu, setidaknya, sedikit menyenangkan. Pada akhirnya, dia melemparkan tubuhnya ke dalam lubang yang sama. Sambil melihat sekeliling, Jess mendesah dalam-dalam. Aku merasa dia akan menegurku dengan sangat keras kali ini. Bahkan dia sedikit takut dengan amarah Anvil. Dan Anvil pasti akan sangat marah atas perbuatan Jess hari ini, ya, setidaknya semarah yang diizinkan oleh hatinya yang dingin dan besi. Dengan mengambil bentuk manusianya, Jess mulai berpakaian. Pakaiannya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan hancur saat ia bertransformasi, setidaknya kemeja dan celananya hancur. Yang harus ia lakukan untuk mengembalikannya ke bentuk semula adalah mengencangkan beberapa gesper. Sayangnya, jaketnya sudah hilang semua.
Dia mendecakkan lidahnya. Sial, aku baru saja menjahit yang ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Jess mengambil tongkatnya, melihat sekelilingnya untuk terakhir kalinya, lalu pergi. Tidak lama setelah itu, Haley berjalan keluar dari balik pohon dan memandang Casey yang berdiri di dekatnya dengan ekspresi aneh. Hanya itu. Dia baru saja pergi? Casey mengangguk lelah. Kenapa dia harus tinggal? Aku menanamkan memori palsu ke dalam pikirannya. Memori tentang membunuh kita secara brutal dan membuang mayat kita. Jadi, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan di sini. Dia juga telah menghapus ingatan tentang seperti apa sebenarnya mata itu saat dia bertransformasi, seperti yang selalu dia lakukan setelah menggunakan kemampuan transendennya. Haley terdiam beberapa saat, lalu menggigil. Bisakah kau memakai kembali penutup matamu? Aku, akan merasa lebih baik jika kau melakukannya. Casey tidak berkomentar dan hanya menarik penutup mata itu kembali ke tempatnya. Haley tampak lebih rileks setelah melakukannya. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia mengenakan penutup mata. Akhirnya, Haley bertanya, jadi, kurasa kita sudah mati sekarang? Setidaknya sejauh menyangkut klan Valor. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Casey menoleh padanya, terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Baiklah, apalagi? Dengan itu, dia menghadapi hutan. Kurasa, kita harus membelot ke Song. Budak Bayangan bab 2175, Keyakinan Buta. Setelah berdiskusi sebentar, Casey dan Haley siap berangkat. Tidak ada alasan untuk menunda lagi, keputusan telah dibuat, dan tidak ada jalan mundur. Haley khawatir pada klannya, tetapi saat ini, cara terbaik untuk melindungi mereka adalah berpura-pura mati untuk sementara waktu. Hutan yang mengerikan itu berdesir menakutkan di sekitar mereka berdua, membuat kulit Casey merinding. Dia menggigil dan meletakkan tangannya di gagang Quiet Dancer, mencoba menemukan kenyamanan dalam teksturnya yang familiar. Mengubah ingatan Jess telah membakar sebagian besar esensinya yang tersisa. Faktanya, dia terpaksa memutus hubungan dengan sebagian besar tanda-tandanya saat menggali masa lalunya untuk melestarikan sebagian, dan akibatnya, dia benar-benar dan sepenuhnya buta saat itu. Dia bahkan tidak bisa mengaktifkan kemampuan kebangkitannya, atau lebih tepatnya, dia bisa, tetapi hanya untuk sementara waktu. Yang berarti lebih baik tidak menggunakan aspeknya kecuali dalam keadaan darurat. Baik dia maupun Haley dipukuli dan dihajar, masih terhuyung-huyung akibat kekerasan pertempuran yang dahsyat dan benar-benar kelelahan. Meskipun demikian, Casey berbicara setelah ragu-ragu beberapa saat, "Santo Haley. Aku khawatir esensi jiwaku hampir habis. Jadi, meskipun ekoku akan membantu, aku harus bergantung padamu untuk mengeluarkan kita dari hutan yang mengerikan ini." Dia tidak dapat melihat ekspresi apa yang dibuat oleh sang santa cantik itu, tetapi entah mengapa terasa seperti seseorang tengah menatapnya dengan ragu. Pada akhirnya, Haley terbatuk. "Tentu, tidak masalah. Untungnya, aku sendiri hanya membuang sedikit esensi. Kambing tua itu mencegahku menggunakan aspekku selama sebagian besar pertempuran. Dan aku yakin ekomu juga akan sangat membantu." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada agak tertahan, "Ngomong-ngomong, dari mana eko yang menyeramkan ini berasal? Makhluk mimpi buruk yang keji dan mengerikan macam apa yang kau bunuh untuk mendapatkannya, Lady Cassia?" Casey memiringkan kepalanya sedikit, lalu menjawab dengan jujur, "Oh, itu adalah gema diriku sendiri." Haley tampaknya kehilangan kemampuan berbicara selama beberapa saat. Lalu dia bertanya dengan suara kecil, Apa?" Casey mengangkat bahu. "Yah, kejadian tertentu terjadi di mimpi buruk ketigaku, dan akibatnya,
aku harus membunuh versi diriku yang rusak. Aku juga menerima gemah. Hailey menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Kemudian, dia kembali menatap wanita muda yang berdiri tak bergerak di depannya. Benar, tentu saja. Kenapa tidak? Kedengarannya sangat masuk akal, bukan? Dan kau hanya menyimpan gema dirimu sendiri di sekitarmu? Song of the Fallen mengangguk dengan elegan. Saya bersedia. Kemudian, ekspresinya berubah sedikit, dan dia menambahkan dengan tergesa-gesa, versi diriku yang rusak. Itulah sebabnya ada tentakel. Jangan salah paham, Saint Hailey. Aku sendiri sama sekali tidak memilikinya. Lagi pula, aku bukanlah monster aneh yang memakai kulit manusia. Aku jelas-jelas wanita manusia yang sangat normal. Hailey menatapnya sebentar, lalu memaksakan tawa yang tidak meyakinkan. Tentu saja. Kalau kau bilang begitu, lucunya, dia cukup tua untuk menjadi ibu Kasia. Tidak, mungkin bibi yang keren, tetapi, entah mengapa, rasanya tidak seperti itu. Sebaliknya, wanita muda yang sangat cantik itu memberinya perasaan yang sebaliknya. Sambil menggelengkan kepalanya, Hailey memanggil kekuatan aspeknya dan mengambil bentuk transendennya. Kemudian, ia mengulurkan tangannya kepada Song of the Fallen. Aku tidak sering mengatakan ini, tapi, silakan naik ke punggungku, Lady Kasia. Aku akan membuatmu berjalan dengan lancar. Sambil berkata demikian, dia menyeringai. Wanita muda itu dengan ragu-ragu mengangkat tangannya, meraih tangan Hailey, dan menaiki kudanya dengan anggun. Pegang erat-erat, memanggil busurnya, Hailey menyelam ke dalam hutan dengan langkah cepat. Keduanya harus tetap waspada karena semua bahaya yang disembunyikan Hollow. Namun, mereka memiliki peluang bagus untuk muncul ke permukaan hidup-hidup. Cassie belum pernah menunggangi centaur sebelumnya, apalagi yang ramah, jadi dia tidak tahu apa yang diharapkan. Namun, perjalanan itu ternyata jauh lebih nyaman daripada yang dia kira. Pada suatu saat, dia berbicara, Santo Hailey, aku akan memerlukan bantuanmu begitu kita tiba di perkemahan Song. Hailey menoleh sedikit, melihat ke belakang. Bagaimana caranya? Cassie ragu sejenak. Kau tidak terlibat dalam apa yang dilakukan pamanmu, tetapi kau tetap keponakannya. Tuan Orum mengorbankan hidupnya demi klan Song. Ia juga memiliki hubungan pribadi dengan ratu. Jadi, ada kemungkinan besar ia akan menerimamu dengan baik. Sebaliknya, aku akan disambut dengan permusuhan dan kecurigaan. Jadi, kau harus berusaha meredakan keadaan. Hailey mendesak sedih. Saya bisa mencoba, kurasa. Tapi, dia berhenti sejenak. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Mereka telah mendiskusikan konsekuensi mencari perlindungan di Kamsong, tetapi sesungguhnya hasil akhir tindakan mereka masih belum jelas, terutama bagi Hailey, yang tidak tahu apa yang direncanakan Nevis maupun apa yang sebenarnya mendorong Cassie untuk mengambil langkah ini. Dari luar, mereka tampak seolah-olah berusaha mengkhianati Sword Domain dan berpindah pihak untuk mendukung pasukan Song. Tentu saja, Sword Domain telah mengkhianati mereka terlebih dahulu, tetapi itu bukanlah pembenaran yang jelas. Kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Bahkan jika Jess telah mencoba membunuh mereka, dan bahkan jika Raja sendiri tidak dapat dipercaya, Cassie dan Hailey terikat pada Sword Domain. Cassie harus melawan Nevis dan Firekeeper jika dia bergabung dengan Sword Army, sementara Hailey harus melawan klannya sendiri, semuanya benar-benar kacau. Pada akhirnya, Cassie hanya mendesah. Entah bagaimana, segala sesuatunya akan teratasi dengan sendirinya. Hailey terkekeh. Ah, baguslah kalau begitu. Kalau begitu, aku lega. Jawaban itu sama bagusnya dengan jawaban lainnya. Bagaimanapun juga,
Haley telah memutuskan untuk menaruh kepercayaannya pada Nevis. Dia telah menolak tawaran Jess dengan harapan bahwa Changing Star akan memperbaiki keadaan. Sekarang, satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah mengikuti harapan itu. Setelah beberapa menit hening, Haley tiba-tiba berbicara dengan nada muram, "Baiklah, kalau begitu, ada sesuatu yang harus aku akui." Casey mengangkat sebelah alisnya, terkejut, mengakui. Haley tidak berkata apa-apa lagi selama 1 menit penuh, lalu mendesah. Seluruh perang sialan ini dimulai berdasarkan alasan menghukum klan Song karena mengirim pembunuh setelah Changing Star, bukan? Yah, sebenarnya, dia berhenti sejenak. Itu aku? Casey memiringkan kepalanya. Apa maksudmu? Haley tertawa kecil tak senang. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang bahkan Song of the Fallen tidak tahu. Tapi, ya, tidak ada pembunuh Song, dan Dar dari klan Maharana maupun Silent Stalker tidak ada hubungannya dengan upaya pembunuhan terhadap Changing Star. Mereka bukan satu-satunya Sein yang tahu cara menggunakan busur, tahu? Itu aku yang menembakkan anak panah itu. Dia mengangkat busur besarnya, yang telah membesar agar sesuai dengan wujud transendennya. Haley mendesah, dan bahunya terkulai. Yah, bukan berarti aku punya pilihan lain. Saat Morgan of Valor datang memanggil, kau tidak bisa menolak. Aku diperintahkan untuk membuatnya tampak seperti ingin membunuh Lady Nevis, jadi, aku melakukannya. Kupikir aku harus mengatakannya sebelum kita mencapai benteng klan Song. Casey terdiam beberapa saat, tertegun. Itu, dia benar-benar tidak tahu. Mereka menduga bahwa klan Valor, mungkin bahkan Morgan sendiri, berada di balik pembunuhan itu, tentu saja. Namun kecurigaan mereka tidak pernah tertuju pada Saint Haley, dan di sanalah Casey membanggakan dirinya karena bersikap sederhana dan mengetahui banyak hal. Namun, bagaimana mungkin Master Orum menjadi mata-mata Song sementara keponakannya adalah senjata rahasia Valor? Klan legasi mereka bahkan tidak dikenal di peta, dalam skema besar. Terutama jika dibandingkan dengan peran besar yang tampaknya mereka mainkan dalam perang besar. Hidup terkadang penuh dengan ironi. Akhirnya, Casey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit nada putus asa dalam suaranya, "Santo Haley, dengan hormat, mohon jangan sebutkan bagian ini saat bernegosiasi dengan klan Song." Beberapa hal, lebih baik tidak disebutkan. Haley menanggapi dengan tawa pelan. "Baiklah, kurasa aku bisa tutup mulut, kalau kau bersikeras." Saat itu, mereka hampir setengah jalan menuju celah yang mengarah ke permukaan tulang rusuk pertama. Dan Casey sudah mengisi sedikit saripatinya, cukup, setidaknya, untuk mempertahankan koneksi dengan salah satu tandanya. Dia bisa saja memulihkan hubungannya dengan Haley, tetapi sebaliknya, dia dengan lembut menyentuh bekas yang tertinggal di suni, tubuh aslinya yang masih berada di dekat Nevis. Sunyi, ia tampak sedang minum teh di gazebo indah di Pulau Gading. Mendengar panggilan Casey, ia menurunkan cangkir tehnya. "Casey, kamu di mana? Aku mencoba menghubungimu tadi." Dia ragu-ragu sejenak. "Maaf, aku kehabisan akal, sebenarnya, aku tidak bisa mempertahankan hubungan ini lebih lama lagi. Jadi, tolong dengarkan baik-baik. Aku perlu memberitahumu sesuatu yang penting." Dia bersiap mendengarkan, mengangkat cangkirnya dan menyeruput teh harumnya. Casey menarik napas dalam-dalam. "Jadi, masalahnya, aku sudah mati." Sunyi meludahkan tehnya. "Secara resmi, maksudku, cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya."